Tokotak konnichiwa, balik lagi bareng gue si tukang pamer yang cuma sedang numpang lewat. Seperti biasa kalau gue upload video berarti ada item baru yang mau gue pamerin ke kalian ya. Dan itemnya hari ini adalah SSD Gold Ultraman Zero. Kalau Toei punya si Pinku Janai, nah Suburaya punya ini guys, Ultraman Zero. Jadi dua-duanya itu hobi banget pansos di serial-serial yang lain. Dan uniknya Ultraman Zero ini dia nggak punya serial sendiri guys. Jadi dia itu biasa tampil di movie atau di serial-serial Ultraman yang lain. Zero ini salah satu Ultraman favorit gue guys. Gue suka banget sama desainnya. Desainnya itu mirip banget sama Ultra Seven. Buat kalian Toku fans lawas pasti tahu ya untuk Ultra Seven. Kok bisa mirip sama Ultra Seven ya? Karena Zero ini adalah anak dari Ultra Seven ya kalau diceritanya. Yang gue beli ini adalah versi reissue ya. Sebelumnya udah pernah rilis dan susah banget dicari. Beberapa seller ada yang jual sih, tapi harganya udah nggak ngotak dan udah kayak rampok. Untungnya item ini nggak perlu nunggu sampai 20.000 tahun di reissue sama Bandai kemarin. Jadi gue bisa dapat ini dengan harga yang cukup normal lagi di 710.000. Dan buat seller-seller yang kemarin mau cuan gede ya, terlalu cepat 20.000 tahun guys. Oke, langsung aja kita lihat dari packagingnya ya guys. Ini adalah penampakan dari packagingnya. Ini udah banyak banget barang KW-nya ya guys. Jadi nanti gua akan kasih catatan biar kalian nggak salah beli. Oke, ini dia yang harus kalian perhatiin di bagian sisi depannya. Ini di blisternya ada logo SH Figu Arts. Terus di kanan bawah ada logo Ultraman Zero. Dan di bagian sisi kirinya itu ada stiker hologram Tamashii Nation Quality. Juga ada logo Tamashii Nation dan logo Bandai yang warna biru. Dan ini di setiap sisinya juga selalu ada logo SHF ya kalau barang ori. Terus ini di bagian belakangnya guys, selain logo SHF itu ada stiker hologram dari Suburaya Production. Oke, itu aja ya packagingnya. Kalian jangan sampai salah beli. Kalau yang asli itu pasti ada logo-logo SHF sama logo Bandai-nya ya. Langsung aja kita cek sama-sama kita dapat apa aja di dalamnya guys. Let's go! Oke guys, kita lihat dulu aksesoris yang kita dapat ya, dan ini banyak banget ya. Yang pertama itu pastinya kalau Ultraman kita dapat color timer yang berwarna merah ya. Ini color timer kalau si Ultraman udah mau kehabisan waktu. Ini ada color timernya seperti ini, kedip-kedip warna merah. Nah ini bagian tengahnya ini transparan ya guys. Dan ini hati-hati hilang ya guys, karena ini kecil banget nih. Ini kalian bisa tinggal kontak-ganti aja yang bagian warna biru itu ke bagian warna merah ini. Berikutnya kita dapat alternatif kepalanya si Ultraman Zero. Ini yang nggak ada tanduknya guys. Kalian bisa perhatiin ini tanduknya nggak ada. Itu kalau di filmnya kan si Ultraman Zero bisa lepas si bagian tanduknya itu buat jadi Zero Slugger ya. Jadi kalau kalian lagi pakai si Zero Sluggernya, kalian harus ganti kepalanya ini ke bagian kepala yang nggak ada tanduknya ini guys. Berikutnya kita dapat sepasang Zero Slugger guys. Ini adalah tanduknya kalau dilepas. Biasanya dia pakai ini di bagian tangannya ya, bisa jadi kayak pisau kayak gitu. Dan menurut gue ini detailnya biasa aja sih, tapi cukup rapi. Oke, next kita dapat kombinasinya si Zero Slugger. Ini adalah bagian yang ditempel di dadanya. Jadi kalau dia pasang ini jadi kombinasi kayak gini, dia bisa keluarin sinar beam dari dadanya si Ultraman Zero ya guys. Dan ini juga nggak terlalu banyak detail yang macem-macem ya, biasa aja. Cuman cukup keren sih ini kalau kalian pasang di bagian Ultraman Zero-nya. Oke, berikutnya kita dapat kombinasi senjata dari Zero Slugger juga. Dan ini kalau dia gabungin jadi satu, ini jadi pedang bermata dua seperti ini ya guys. Dan ini cukup besar ya kalau dibandingin sama Zero Slugger-nya. Ini bisa dipasang kayak gitu sama si Ultraman-nya ya, nanti gua kasih lihat juga. Oke, berikutnya kita dapat satu buah lengan kiri dari Ultraman Zero. Bedanya adalah yang ini ada si Zero Bracelet-nya atau gelangnya si Ultraman Zero ya. Dan detailnya juga cukup bagus ini buat gue ya. Di bagian yang warna biru sini itu bahannya clear transparan gitu. Cara gantinya juga gampang aja guys. Ini kita bisa tinggal lepas aja bagian lengan kirinya, terus kita pasangin ke bagian yang ada si braceletnya ini. Ya, seperti ini ya kira-kira. Nanti kalian tinggal pasangin lagi aja tangannya di bagian sini. Oke, berikutnya kita dapat banyak banget alternatif tangan guys. Yang pertama itu adalah tangan khasnya Ultraman Zero yang berbentuk seperti Victory atau angka 2 seperti ini. Itu dipakai kalau dia lagi ngomong terlalu cepat 20.000 tahun ya. Nah, berikutnya kita juga dapat sepasang tangan yang buat gaya khasnya Ultraman Zero kalau mau bertarung ya. Ini yang satu itu ada nunjuk satu jari, yang satu lagi itu nunjuk dua jari. Ini kanan kiri ya. Berikutnya kita dapat sepasang tangan mencengkram guys. Terus dapat sepasang gripping hand. Ini ada dua ya gripping hand ya. Yang satu itu jempolnya rapet.
Jadi ini buat pegang pisau yang jempolnya rapat seperti ini. Dan satu lagi adalah gripping hand yang jempolnya itu renggang guys. Jadi ini kita bisa pasangin si twin swordnya ya ke bagian tangan yang ini. Seperti ini guys ya. Nah terakhir kita dapat sepasang tangan khasnya Ultraman yang dia biasa keluarin buat keluarin jurus ya. Ini tangan khas banget lah ya model kayak gini. Oke, kayaknya itu semua aksesoris yang kita dapat di dalam set ini guys. Langsung aja kita cek sama-sama SHF Ultraman Zero-nya. Oke, ini dia guys figurnya si Ultraman yang mendeklarasikan dirinya sebagai Ultraman terkuat di semesta ini ya. Ultraman Zero. Ini si tukang numpang-numpang lewat nih pada songong-songong emang ya, kayak franchise sebelah. Zero ini anaknya si Ultra Seven, jadi sekilas desainnya itu mirip sama bapaknya. Kayak rompi yang di dadanya ini ya, ini sangat Ultra Seven sekali ya bentuknya ya. Dan ini ornamen-ornamen yang di bagian dadanya ini juga mantep sih, detail banget. Ini sampai ke bagian tangan-tangannya ya yang di pinggir. Warnanya ini dominan warna biru, merah, sama silver. Dan warna-warna kayak gini nih biasanya cukup populer ya untuk superhero-superhero anak-anak. Kayak Spider-Man atau Gundam gitu-gitu ya. Mereka pakai kombinasi warna yang sama kayak gini. Dan warna-warnanya ini finishingnya dope ya guys. Jadi nggak mantul sinar sama sekali, nggak ada glossy-glossy-nya. Di bagian kostumnya itu ada motif-motif kayak gini guys. Motifnya si Ultraman Zero. Dan ini kalau kalian raba tuh berasa sculptingan-sculptingannya ya. Ini sampai ke bagian belakang-belakangnya nih guys ya. Di dadanya yang bagian tengahnya itu seperti biasa kalau Ultraman ada color timer ya. Ini color timernya masih yang berwarna biru, clear parts ini ya. Di bagian dalamnya masih ada tekstur-teksturnya lagi. Bagian belakang ini ada sirip khasnya si Ultraman ya guys. Dan aslinya sirip ini tempat buat ngumpetin resleting ya. Dan favorit gue dari desain ini adalah bagian mukanya guys. Ini simple dan elegan banget ya bagian mukanya ini. Nggak terlalu macem-macem, nggak kayak dibikin jeruk lah, bikin apel lah, atau bikin apa, bikin kayak mobil. Itu apaan coba? Ini cukup simple ya, kayak mukanya sih kayak muka Ultraman biasa. Cuman ya dengan tambahan tanduk yang keren banget kayak gini, ini udah berasa mantep banget lah ini desain kayak gini. Untuk minusnya ini nggak tahu sih semuanya kayak gini atau cuman punya gue aja, tapi ini banyak banget chat-chat codet bleber kayak gitu ya dari yang punya gue ini. Nggak tahu sih ya, ini perasaan gue aja atau memang QC-nya Ultraman ini agak lebih berantakan daripada Kamen Rider ya. Padahal untuk SHF Kamen Rider aja buat gue QC-nya udah cukup parah sih. Ini lebih parah lagi. Oke, itu aja sih ya kayaknya detailnya. Kita langsung coba cek pergerakannya aja ya. Bisa di pose-pose kayak apa aja ini. Nah untuk artikulasinya ini ada yang sedikit mengganggu gua nih ya. Bagian armor dadanya ini kan bisa digerakin gitu ya guys. Tapi kalau posisinya nggak pas ini jadi kelihatan jelek ya. Tangannya itu jadi kayak barang KW. Ya mungkin dikasih penutup lagi ya di bagian bahunya biar lebih bagus kalau menurut gua sih. Selebihnya itu ya standar aja ya artikulasinya. Ini di bagian kepalanya bisa nunduk, dongak. Ini ada celah di bagian lehernya ya, jadi siripnya nggak mengganggu pergerakan kalau pas lagi dongak. Terus ini di bagian tangannya, double join ya sikunya. Pergelangan tangannya bisa diputar, bisa ditekuk. Ada butterfly joinnya juga di bagian tangannya. Ini yang pergerakan di bagian dadanya. Nah di bagian pinggangnya ini nggak bisa digerakin nunduk ya guys. Jadi kalau dipaksain malah lepas ini join yang di pinggangnya. Terus dongak juga ini nggak bisa ya, keras banget. Bisa diputar sedikit tapi agak terbatas ya ini pergerakan pinggangnya. Bisa splitnya segini, nendang ke depan, ke belakang sedikit. Bagian pahanya bisa diputar-putar. Double join di lutut, rotasi di pergelangan kaki, ankle join juga ada. Bisa ditekuk. Terus ini ujung kakinya juga masih bisa ditekuk lagi. Tingginya kurang lebih 15,5 cm guys. Ini perbandingan sama SHF Ultraman dan SHF Ultraman Taiga. Perbandingan sama Ultra Monster Series Gomora dan Brave Hero Statue Ultraman 3. Oke, sekian dulu video hari ini. Please bantu subscribe, like, dan share video ini ke sosial media kalian ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. See you next video, bye-bye.